Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak dan Ibu hebat? Alhamdulillah. 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 Ya. Alhamdulillah saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam kegiatan Diklat PSP ini di hari yang ke-9. Tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Masih semangat ya Bapak dan Ibu? Masih. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan ke pemaparan materi tentang kurikulum operasional satuan pendidikan, kita memanjatkan doa dulu kepada Allah SWT agar niat dan langkah kita senantiasa mendapat ridho-Nya, dan tentunya materi yang akan kita sampaikan dapat diserap dengan baik. Ya, untuk itu membaca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, dan Bapak dan Ibu, izinkan saya akan men-share ice breaking. Kenapa kita harus ice breaking dulu? Supaya Bapak dan Ibu bisa semangat kembali ya. Kita lihat, sudah terlihat kan? Sudah tampak? Sudah Bu, ya. Sudah. Ini kita akan mencoba menebak apa ya? Nah, nomor 1. Pertanyaannya, jika kita balikan maka akan berkurang 3. Apakah itu? Ayo, siapa? Barangkali Pak Iwan, Pak Azwar bisa menebak kira-kira apakah itu? Apa ya? Berapa ya? Ngaku. Ngaku apa tuh? Ngaku saya. Ya. Pak Iwan bisa? Kemungkinan ini angka 9, Bu. Angka 9? Ya. Oh, ternyata ya. Kalau dibalikan, betul ya? Wah, betul sekali, pintar ya Pak Iwan ya. Kita lanjut ya ke tebakan yang kedua. Seorang pria terjebak dalam gua yang gelap. Di Kasihan, tangannya, Bu. Kasihan. Iya, ada lilin dan obor. Mana yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Ayo, kira-kira apa ya yang harus dinyalakan terlebih dahulu? Lilinnya atau obornya? Barangkali Pak Azhar. Obor atau lilin? Kayaknya lilin, Bu. Lilin kalau tidak ada korek api bisa nyala tidak? Nggak nyala, Bu. Jadi korek api dulu, Bu. Nggak ada dua-duanya, Bu. Oh, iya. Korek api dulu ya? Iya, korek api dulu. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan seperti tadi yang disampaikan oleh saya bahwa hari ini kita akan memaparkan tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Hari kemarin Pak Iwan dengan Pak Azwar telah menyampaikan tentang prinsip penyusunan kurikulum dan komponen penyusunan kurikulum. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Adapun tujuan akhir dari sesi ini, yang pertama untuk mengetahui dan memahami rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua, dapat mengimplementasikan rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, selanjutnya, rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini nanti kita akan bahas di diskusi kelompok kecil ya. Nah, tapi sebelum ke diskusi, kita akan curah pendapat dulu. Ini perlulah curah pendapatnya. Yang pertama, perlukah kita sebagai kepala sekolah dan pengawas membuat rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam rangka penyusunan kurikulum? Perlu tidak ya? Jadi bagaimana nih menurut Pak Azwar selaku Bapak pengawas?
Gini Bu, sebenarnya apapun sebuah eh, kegiatan, supaya kegiatan itu mencapai sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien, perlu sekali kita membuat rencana, Bu. Karena Ya, dengan rencana itu, maka mudah-mudahan tujuan yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Nah, itu iya, pendapat saya, Bu. sempurna sekali ya jawabannya. Untuk selanjutnya, nomor 2, berdasarkan pengalaman Bapak atau Ibu, apa saja yang biasa kita lakukan dalam membuat perencanaan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam kegiatan penyusunan kurikulum? Barangkali bisa disampaikan oleh Bapak Iwan? Baik Bu, yang biasa saya lakukan untuk melakukan atau melaksanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, biasanya kita membuat perencanaan-perencanaan, baik itu pengumpulan data-data dan lain sebagainya, sehingga pendampingan yang akan kita lakukan menjadi tepat sasaran, gitu Bu. Ya. Di mana apa dan bagaimana yang harus kita lakukan dalam pendampingan tersebut. Itu dilakukan sebelum pendampingan dilaksanakan. Itu mungkin Bu dari saya. Ya. Bagus sekali ya Pak Iwan, tentunya ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya agar eh, rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional bisa kita eh, laksanakan, tentunya harus didiskusikan di sekolah apa-apa sih bentuk pendampingan yang akan kita laksanakan nanti di sekolah. Ini akan saya bagikan forum isian yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu nanti di kelompok kecil ya. Selanjutnya, next. Nah, berdasarkan pengetahuan Bapak dan Ibu untuk memasuki ke pengisian forum rencana pengembangan tadi. Nah, berdasarkan pengetahuan Bapak dan Ibu, apa saja rencana yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Barangkali ada, Baik, ya, Bu. Boleh? silakan jawaban dari Pak Azwar. Boleh Ya, saya, Bu, untuk boleh, menyampaikan mangga pendapat? silakan. Ya, nah baik. Di dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, maka di dalam menyusun eh, prinsip dan komponen, juga kita sangat perlu melakukan eh, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Nah, di bidang yang mana? Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan pendampingan itu ketika kita melakukan analisis tentang lingkungan sekolah dan Iya, analisis apa menjadi kebutuhan sekolah, serta juga kita menganalisis apa kebutuhan masa depan. Nah, kondisi kekinian lah kehidupan, apa teknologi dan informasi. Ini menjadi sebuah bentuk input ketika kita akan menyusun sebuah rencana dan program satuan pendidikan kita. Kemudian yang kedua, yang perlu kita didampingi, yang perlu disusun setiap tahunnya atau direvisi, itu visi, misi, dan tujuan. Meskipun visi itu adalah tujuan jangka panjang, yang cita-cita masa depan sebuah sekolah yang jauh, tetapi toh kita tetap mengevaluasinya ya sekali setahun. Nah, yang misinya dan tujuannya. Jadi ini perlu kita lakukan pendampingan, evaluasi, dan bentuk-bentuk pengembangan profesi berkelanjutan. iya, iya. Kemudian yang ketiga, yang perlu aspek-aspek yang kita perlu dampingi dan evaluasi ketika pengorganisasian pembelajaran. Nah, karena setiap tahun itu hari efektif, minggu efektif itu
tidak sama. Kemudian kegiatan juga berbeda-beda, kegiatan ekstrakurikulernya, intrakurikulernya, apalagi sekarang ada namanya kegiatan proyek tentang Iya. profil pelajar Pancasila. Nah, jadi itu harus diorganisasi, diatur sedemikian rupa oleh sekolah. Ini perlu didampingi nyusunnya, Bu. Kalau enggak nanti sekolah tidak bisa mewujudkan impian dan cita-cita termasuk kepada merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. Nah, yang Iya. terakhir yang saya tahu ya mudah-mudahan nanti Pak Iwan kan kepala sekolah ya, nanti mudah-mudahan Pak Iwan bisa nambahnya gitu ya, yaitu penyusunan rencana pembelajaran. Nah, jadi rencana pembelajaran itu bukan RPP, tapi perencanaan pelaksanaan kegiatan belajar ya selama 1 tahun. Ya, di sini mungkin isinya adalah unit mapping ya. Nah, apakah untuk PR 1 tahun, yang 1 semester, yang 1 minggu gitu ya. Sehingga fase-fase yang sudah dibuat itu dan dijabarkan dalam bentuk capaian pembelajaran itu akan diuraikan dalam bentuk modul atau bahan ajar, modul ajar. Modul ajar itu Iya. harus dibagi. Iya, Nah, betul. jadi itu yang saya ketahui, Ibu Bella. Mudah-mudahan Pak Iwan juga bisa menambah dan menyempurnakan. Mohon Iya. maaf, terima kasih. Iya. Jawaban Pak Azwar ternyata sangat jelas sekali ya, panjang dan lebar. Sepertinya kalau dimasukkan ke dalam format yang tadi itu bisa terlihat dengan jelas ya. Baik, barangkali Pak Iwan mau menambahkan sedikit berkenaan dengan rencana yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan pendampingan. Ini tentunya versi dari kepala sekolah ya. Mangga Pak Iwan. Baik Bu, penjelasan dari Bapak senior kita, Pak Pengawas, Bapak Azwar sangat komprehensif sekali, sangat detail, dan menjadi rujukan buat kita nanti apabila melaksanakan pendampingan. Hanya mungkin perlu ditambahkan bahwa dalam pendampingan tersebut sebelumnya mungkin harus disosialisasikan dulu kepada mereka agar mereka siap dengan pendampingan yang akan kita laksanakan. Jadi sebelumnya kita sosialisasikan dulu, baru kita bermusyawarahkan membuat suatu rencana pendampingan. Biasanya ini dilaksanakan pada awal-awal tahun ajaran untuk membuat kurikulum tersebut. Karena waktu itulah yang tepat untuk memulai pembuatan kurikulum satuan pendidikan. Itu mungkin yang bisa ditambahkan oleh saya. Ya, lebih lengkap sekali ya jawabannya Pak Azwar dan Pak Iwan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu disilahkan untuk menuliskan rencana yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan pendampingan. Ya, oke. Nah, seperti ini lanjut. Ini akan sebelum ke menampilkan hasil diskusi Bapak Ibu, kita lihat dulu gambar ini merupakan siklus ya, siklus pelaksanaan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam pembelajaran. Tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, setelah itu direfleksi dan umpan balik, dan di titik terakhir adalah pendampingan dan pengembangan profesional. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali timbul di evaluasi satuan pendidikan, ya. Itu sering dipertanyakan, data apa yang dibutuhkan proses evaluasi seperti yang tadi Pak Iwan sampaikan itu ya. Nah, bagaimana program pembelajaran itu dijalankan? Nah, itu bisa dibahas sekarang di kelompok kecil ya. Dan selanjutnya ini ada hasil dari diskusi kelompok yang sudah menyetorkan hasilnya barusan. Ini kelompok dari kelompok Pak Iwan ya. Nah, ini Iya bagus. Bu, Ya, ya, mudah-mudahan. ya. Saya bacakan satu ya. Nanti sama Pak Iwan dilanjutkan.
Baik Bapak dan Ibu, di sini untuk rencana pendampingan evaluasi ada beberapa kriteria ya. Kriterianya satu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Bentuk pendampingannya yaitu mendatangkan pakar analisis konteks SWOT untuk coaching guru dan kepala sekolah menyiapkan data-data sekolah. Dan selanjutnya coaching penyusunan kurikulum dan analisis rapot mutu. Untuk evaluasinya, guru komite mengadakan pertemuan mengenai gambaran kurikulum. Selanjutnya, guru dan kepala sekolah melakukan review analisis SWOT tahun lalu. Dan yang terakhir, untuk menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan dalam hal pengembangan profesionalnya, yaitu melakukan studi banding ke sekolah yang terakreditasi A, juga melakukan workshop dan IHT. Silakan Pak Iwan yang sudah menyetorkan hasil diskusinya untuk melanjutkan Baik, Bu. membacakan di kriteria menyusun rencana merumuskan visi dan misi tujuan. Ya. Boleh Bu, Baik, sedikit Bu. Bu sebelum ya, Pak Iwan melanjutkan, Iya. Bu Ella. Iya, siap. Yang nomor satu ini mungkin perlu, mungkin saya kurang paham atau memberikan gambaran kegiatannya. Nah, studi banding ke sekolah yang terakreditasi A itu maksudnya mau melihat analisis SWOT-nya atau bagaimana itu maksudnya oleh kelompok A itu, Bu Ella. Jadi mohon bantuan ya, mungkin Pak Iwan ya yang membuatnya. Kira-kira gimana itu gambaran kegiatannya itu, Pak Iwan? Mohon juga untuk yang mana, Pak? Gambaran kegiatan untuk yang mana, Pak? Profesi, Pak. Jadi Yang yang studi banding itu ya, Pak ya? Iya, jadi sementara kegiatan kita kan menganalisis konteks. Jadi kalau pengembangan dirinya ke studi banding. Jadi artinya studi banding itu kan kegiatan di luar sekolah. Jadi apanya kira-kira yang bisa dipetik di kegiatan itu? Ya, makasih Pak Iwan. Baik Pak, ini saya lampirkan di sana studi banding ke sekolah yang terakreditasi A, itu sebagai referensi saja. Apakah di sana lingkungannya sama dengan lingkungan di sekolah saya, itu seperti itu. Dan mereka membuat kurikulumnya seperti apa jika lingkungannya seperti itu Pak. Barangkali hanya sebatas itu untuk mengetahui bagaimana mereka menyusun kurikulum sesuai dengan konteks karakteristik satuan pendidikannya, sehingga nanti bisa menjadi bahan referensi dan perbandingan. Karena memang lingkungan sekolah mungkin ada yang sama dan ada yang tidak sama. Itu seperti itu Pak. Jadi saya sendiri, kami berkelompok berpendapat bahwa bisa saja kita menjadikan referensi sekolah yang sudah bagus akreditasinya, kita lihat, kita pedomani lingkungannya, baik dari sarana prasarana atau lingkungan sekitarnya. Nah, itu untuk sebagai contoh referensi dalam penyusunan kurikulum yang berkriteria konteks karakteristik satuan pendidikan di sekolah kita nanti diterapkan bagaimana sesuai dengan contoh-contoh yang telah dipelajari di sekolah yang terakreditasi A. Itu Pak mungkin penjelasannya. Ya, jadi maksudnya kita ke sana lihat kondisi lingkungannya, kita lihat bagaimana dia menganalisis konteks dan seperti apa pula dia menyusun program. Jadi kita lihat utuh ya, tidak hanya lingkungannya saja ya. Jadi betul. kalau sekolahnya seperti ini, lingkungannya seperti apa dia menganalisis gitu ya. Ya itu Pak. Baik, betul. Makasih. Ya, biasanya kalau kita studi banding ke sekolah yang terakreditasi A itu, sekolahnya akan menampilkan yang memang bagus ya, bagus dalam segala hal, visi misinya, tujuannya, tentunya apa sih yang sudah dicapai oleh sekolah tersebut, kita mungkin untuk dipelajari dan bisa diterapkan di sekolah kita. Ya baik, terima kasih
Pak Azwar, Pak Iwan ya atas penjelasannya. Untuk itu yang terakhir Pak Iwan tolong disampaikan untuk kriteria terakhir untuk menyusun rencana pembelajaran. Ya, Kira-kira Bu. bentuk pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesionalnya seperti apa? Baik, Bu, dalam menyusun rencana pembelajaran, untuk pendampingannya, ini bisa saja mendatangkan pengawas seperti Bapak senior kita ini yang wow lah kalau saja pengawasnya di sekolah saya seperti senior kita ini mungkin menjadi tempat bertanya bagi saya gitu ya. Yang seterusnya dengan mendatangkan pengawas tersebut untuk pelatihan pembuatan RPP secara bersama-sama atau disebut modul ajar, tapi saya cenderungnya ini untuk membuat draft untuk kegiatan selama setahun ajaran itu untuk membuat draftnya. Dan dalam evaluasi, ini mengevaluasi program pembelajaran yang sudah dibuat dan memberikan masukan berupa pembenaran jika belum sesuai dengan standar yang diharuskan. Kemudian dalam pengembangan profesionalnya dengan mengikuti seminar-seminar, workshop, KKG, dan juga bisa IHT. Sekali lagi, ini dalam pendampingan mungkin dititik beratkan kepada draft alur waktu baik itu harian, mingguan, semester, ataupun sampai 1 tahun ajaran. Itu mungkin Bu yang bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Barangkali dari Bapak pengawas ada masukan berkenaan dengan ini menyusun rencana pembelajaran atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup dan cukup jelas Pak Iwan menjelaskannya, Bu Ella, dan rasanya sudah bisa kita coba untuk melaksanakannya di lapangan ini, Bu Iya. Ella. Makasih Ya, Bu Ella, alhamdulillah. makasih Pak Ya, Iwan. kita berikan tepuk tangan ya, applause yang meriah karena kelompok Pak Iwan sudah menampilkan, mempresentasikan hasil diskusinya tentang rencana pendampingan. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan dengan segera. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah penyampaian materi berkenaan dengan kurikulum satuan operasional pendidikan alhamdulillah sudah selesai dihantarkan. Mudah-mudahan ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya, selesai ya. Cuman tidak ada assalamualaikum. Ya, biarin Bu lah. Aduh. Daripada harus dipotong seperti saya. Iya. Berapa menit Pak Azwar? Ini ada 38 menit, tapi ini belum. Subhanallah. Kebanyakan.